Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang pendidikan anti korupsi, yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Sebelum kami memulai hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok saya. Yang pertama, Elisa Nur Utami. Yang kedua, saya sendiri, Febriani. Yang ketiga, Nur Diana. Yang keempat, Manis Utari. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan kerjasama internasional pencegahan korupsi. B. Instrumen internasional pencegahan korupsi. C. Belajar dari negara lain tentang pencegahan korupsi. D. Arti penting ratifikasi pencegahan korupsi di Indonesia. A. Gerakan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, internasional. Yang kedua, gerakan lembaga swadaya internasional. Gerakan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Dalam resolusi of 17 Desember 1999 di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya A. Pengembangan strategi global melawan korupsi. B. Mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangannya untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. C. Pendekatan multidisiplin dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. D. Mengembangkan cara praktek pencegahan. E. Memberikan contoh-contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Merekomendasikan baik pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen, sektor privat, masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu World Bank atau Bank Dunia. Tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan dari bawah atau bottom up dan pendekatan dari atas atau top down. Dan selanjutnya OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Pada awalnya, kegiatan yang dilakukan OECD adalah melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang. Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions disetujui. Tujuan dikeluarkan instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana, bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Dan yang ketiga adalah masyarakat Uni Eropa. Pada tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu korupsi sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan pendidikan AMP 671 korupsi rumit, maka ia dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional, Transparency International.
Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Vetter Agent, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1995. TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi Corruption Prevention Index (CVI), membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CVI disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1 sampai 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. Integrity Action atau TIRI. Integrity Action atau pada waktu yang lalu dikenal dengan TIRI, Making Integrity Work, adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, UK, dan memiliki kantor perwakilan di TIRI. Making Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, UK, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Salah satu program TIRI adalah membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIN atau Indonesia Integrity Education Network. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya korupsi bagi masa depan bangsa. B. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. United Nations Convention Against Corruption, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pemecahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1.140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional dan diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah: A. Masalah pencegahan, B. Kriminalisasi, C. Pengembalian aset hasil korupsi. Convention of Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction. Convention of Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction adalah konvensi internasional yang dipelopori OECD. Konvensi internasional ini pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi suplai dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan 4 non-anggota, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Hong Kong. Bicara soal pemberantasan korupsi, banyak pakar mengatakan bahwa Hong Kong adalah sebuah contoh sukses bagaimana mereka berhasil memberantas korupsi. 40 tahun yang lalu, organisasi anti korupsi Transparansi Internasional mencatat bahwa Hong Kong merupakan salah satu negara terkorup di dunia.
Kini, Hong Kong berhasil mendapat nilai 77 dari total 100, menempatkan negara ini di urutan 14 dari 176 negara. Bagaimana caranya Hong Kong bisa berhasil menekan angka korupsi? Perubahan itu berawal ketika bekas koloni Inggris itu dilanda aksi demonstrasi massa di jalanan setelah Peter Gober, yang waktu itu menjabat sebagai inspektur polisi, melarikan diri dari Hong Kong ketika tengah diselidiki atas dugaan melakukan korupsi. Aksi demonstrasi itu memicu dirinya Komisi Independen Anti Korupsi (ICIC), sebuah badan pemerintah dengan kewenangan penyidikan yang luas. Namun, perubahan ini tidak hanya ditunjukkan pada pejabat pemerintahan saja. Mereka mengadopsi pendekatan 37, yaitu hukuman, pendidikan, dan pencegahan. Kata Lyon, pendidikan dimulai di taman kanak-kanak lokal, di mana beberapa tokoh yang diciptakan ICIC mengedepankan dilema etika dan cerita-cerita kepada anak-anak yang menyampaikan pesan bahwa kejujuran selalu menang. Kami tidak mengajarkan mereka mengenai hukum, namun kami mengajarkan mereka mengenai nilai-nilai, kata Monica Yu, Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Etika Hong Kong, sebuah divisi ICIC. D. Arti penting ratifikasi pencegahan korupsi di Indonesia. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan politik internasional, konvensi internasional, dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut yaitu: yang pertama, meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua itu ada meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat itu ada mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Serta yang kelima, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undang nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.